Di sini saya akan menjelaskan penyerahan BKP atau JKP. Dalam pasal 4 ayat 1A dan C UU PPN terdapat syarat kumulatif agar penyerahan terutang PPN, yaitu penyerahan dilakukan oleh PKP atau perusahaan kena pajak dan dalam daerah pabean serta yang diserahkan berupa BKP atau JKP. Jika tidak terpenuhi maka tidak terutang PPN. Contoh sederhana dari penyerahan BKP perjanjian yaitu saat kita pergi ke toko pakaian. Kita akan berbelanja di sana dan ketika pakaian sudah kita dapatkan, kita akan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, kasir akan memberikan pakaiannya kepada kita dan saat itu jugalah terjadinya perpindahan hak atas pakaian tersebut dari penjual kepada kita yaitu pembeli. Saat itu jugalah terutangnya PPN. Contoh sederhana dari penyerahan ini adalah saat kita membeli sebuah gedung dengan tujuan sewa guna dan cicilan atas gedung tersebut selama 20 tahun, meskipun hak dari gedung tersebut kita terima pada tahun pelunasan atau pada tahun ke-20, gedung sudah berada di tangan kita dan dapat kita gunakan sejak tahun ke-0. Itulah saat terutangnya PPN dan timbulnya objek pajak. Contoh dari penyerahan melalui juru lelang adalah PTO mengajukan pinjaman sebesar 5 miliar ke sebuah bank dengan memberikan agunan sebuah rumah. Seiring berjalannya waktu, PTO hanya dapat membayar bunga dari pinjaman tersebut, tetapi tidak bisa melunasi hutangnya. Maka dari itu, bank memberikan rumah yang sebagai agunan tadi kepada juru lelang agar dilakukan pelelangan atas rumah tersebut. Ingat, juru lelang yang dipilih di sini adalah juru lelang pemerintah atau juru lelang yang dipilih oleh pemerintah sendiri. Nah, PTT memenangkan pelelangan tersebut sebesar 5,8 miliar. Juru lelang akan mengembalikan sebesar 5 miliar kepada bank dan sisanya yaitu 800 juta kepada PTO kembali. Namun, menurut UU PPN, hanya terjadi satu kali transaksi antar dua belah pihak, yaitu PTO dan PTT, senilai 5 miliar. Nah, bagaimana dengan DPPN-nya? DPPN-nya tetaplah seharga dari lelang atas rumah tersebut, yaitu 5,8 miliar. Contoh dari pemakaian sendiri produktif adalah PTK adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Untuk memberikan identitas kepada seluruh karyawannya, PTK menjahit seragam yang akan digunakan untuk seluruh karyawannya tanpa terkecuali. Adapun seragam yang dijahit itu disesuaikan berdasarkan bidang kerjanya. Nah, atas seragam tersebut tidak dikenakan PPN atau tidak terutang PPN karena seragam tersebut masih bagian dari kegiatan usaha perusahaan itu. Contoh dari pemakaian sendiri konsumtif adalah PTK merupakan perusahaan yang bekerja di bidang tekstil. Nah, pada saat lebaran, PTK melakukan penjahitan untuk pakaian lebaran keluarga direktur. Karena hal ini tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, maka pakaian tersebut terutang PPN. Contoh dari pemberian cuma-cuma adalah PT Maybelline merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, memberikan seperangkat alat kecantikan dan juga sebuah tas kepada seorang influencer secara gratis. Atas pemberiannya ini, yang terutang PPN atau yang merupakan objek pajak hanyalah seperangkat alat kecantikan. Mengapa?
karena seperangkat alat kecantikan itu masih berkaitan dengan kegiatan usaha dari PT Maybelline tersebut. Pada dasarnya, tas juga merupakan salah satu BKP. Namun, pada konteks ini, tas bukanlah salah satu dari objek pajak. Contoh dari penyerahan ini adalah sebuah toko roti bernama Halo Bakery memiliki 3 buah cabang toko roti lainnya di seluruh Indonesia. Seperti yang kita baca tadi, PPN di Indonesia menganut asas desentralisasi, di mana setiap usaha, baik pusat maupun cabangnya, dianggap merupakan suatu entitas usaha mandiri. Jadi, seluruh penyerahan yang terjadi, baik antara pusat ke cabang, antar cabang, maupun cabang kepada pusat, merupakan penyerahan yang terutang PPN. Contoh dari penyerahan ini adalah PT Maybelline merupakan perusahaan di bidang kecantikan. PT ini menitipkan barang produksinya di sebuah drugstore bernama Watson. Atas penyerahan ini, sudah dianggap terutang PPN atau sudah dianggap menjadi pajak keluaran dari perusahaan tersebut. Meskipun barang belum tentu terjual. Nah, bagaimana jika barang tidak laku? Jika barang tidak laku, maka akan ada namanya retur atau menjadikan adanya pengurangan dari pajak keluaran tadi.